Nelayan menangkap ikan tongkol, dijual dua ke pasaraya. Saya, Chris, akan bertindak sebagai protokol, semoga bisa membawakan acara. Boleh bilang cakep. Satu lagi, mendapat daun si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk semuanya. Ibu, Bapak, Romo, Suster, Frater, dan juga teman-teman semuanya, selamat sore waktu Indonesia bagian Barat, dan selamat datang di pertemuan Pungta yang keempat. Pada sore hari ini kita akan dipandu nanti oleh Kak Yudit untuk melihat bagaimana alur modul kita di minggu yang keempat. Kami tetap merasa bahwa pertemuan Pungta ini penting untuk memandu teman-teman supaya proses refleksi, proses kontemplasi kita bisa berjalan dengan lebih efektif dan jika teman-teman juga dalam pembacaannya menemukan beberapa kendala-kendala pemahaman dalam hal teknis, bisa juga diklarifikasi atau didalami di dalam pertemuan ini. Uh, saya akan bacakan agenda pada pertemuan hari ini, pembuka dari saya yang pertama, terus nanti juga akan dipandu dengan doa pembuka oleh sahabat kita, Johannes Kereh dari kelompok Las Torta. Kemudian juga nanti ada pemaparan Pungta dari Kak Yudit Wahyuni, fasilitator kelompok Monserrat. Kemudian juga nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab jika memang ada. Kemudian juga nanti akan uh, dilanjutkan dengan foto bersama. Dan yang terakhir nanti ada dua penutup dari kelompok Inigo yang dia akan dibawakan oleh Kakak Sari. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara pokok kita Pungta, saya ingin mengecek sebenarnya teman-teman dulu, mungkin sekitar 2 menit. Tadi saya sudah membuka dengan apa namanya, dengan pantun. Boleh tidak teman-teman di kolom chat uh, berikan 3 kata. Kalau misalkan kata terlalu sulit, 3 emoji yang mewakili perasaan atau pikiran teman-teman selama 1 pekan belakangan. Boleh ditaruh di kolom chatnya. Kalau kata terlalu sulit, 3 emoji. Atau kalau 3 emoji terlalu sulit, 1 emoji juga tidak apa-apa. Waduh, menarik. Cakep. Oke. Ada Kak Ling Ling. Wah, ini kayaknya jatuh cinta. Frater Bari bahagia. Terus dari Mas Ronald, Faith, Hope, Love. Kemudian dari Kak Amelia ada jatuh cinta juga. Ada pemulihan, kedamaian, Yesus luar biasa. Ada jatuh cinta juga. Ada sembuh, puji Tuhan. Ada berkat, kasih, damai, bahagia, sembuh. Oke, transformasi, ada juga jatuh cinta, oke, kesembuhan luar biasa, wah semuanya positif ya. Oke, oke, damai, smile, oke, hati, malaikat, kemudian ada juga jatuh cinta, nano-nano, waduh, Mbak Siska, ada juga sukacita, Kak Hardi, Mbak Santi ada syukur, sukacita, oke, baik, terima kasih banyak teman-teman. Em, Berikutnya, sebelum kita masuk ke dalam acara pokok yang akan dipandu Pak Yudit, kita akan mulai acara kita dengan doa pembuka yang akan disampaikan oleh saudara kita, Mas Johannes Kere, dari kelompok Las Torta. Mas Johannes? Oh, Pak Johannes. Oke, silahkan Pak. Baik, Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita satukan hati kita dan kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, datanglah ke tengah kami. Tinggallah bersama kami dan terangilah hati kami. Berilah kami cahaya dan rahmat untuk mengenal kehendak-Mu, untuk menjadikannya kehendak kami. Bimbinglah kami dengan kebijaksanaan, dan topanglah kami dengan kekuatan. Janganlah kami disesatkan oleh ketidaktahuan. Bantulah kami untuk setia pada yang benar dan selalu taat kepadamu. Engkau yang berkuasa bersama Bapa dan Putra sepanjang segala masa.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Yohanes untuk doa pembukanya. Acara berikutnya, acara pokok kita yaitu pemaparan pungta yang akan disampaikan oleh Kakak Yudit. Sebelum saya memberikan mikrofon pada Kak Yudit, saya akan membacakan secara ringkas profil Kakak Yudit. Kak Yudit adalah salah satu fasilitator yang menemani kelompok Monserrat, kelompok 22 kalau tidak salah, dan dia juga secara setia sudah menemani para peserta dari modul pertama sampai sekarang. Kemudian juga sekarang berdomisili di Jakarta, aktif dan juga berkarya sebagai perencana keuangan tersertifikasi. Selain juga aktif membantu lingkungan dan juga gereja. Dan Kak Yudit juga adalah salah satu kontributor atau penulis di dalam buku Engkau Besertaku di sini. Di buku ini, Kak Yudit menulis judul yang sangat baik dan juga sangat menyapa, yaitu Ketika Ia Meminangku, yang berisi tentang semacam catatan atau sejarah panggilan Kak Yudit ketika ia menemukan atau disapa oleh Yesus. Seperti apa ceritanya bisa dibaca di buku ini. Baik, Kak Yudit, terima kasih banyak sudah datang, dan berikutnya saya akan berikan mikrofon dan waktu tempat kepada Kak Yudit. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih Mas Kris. Oh ya, nanti saya mau nanya untuk PowerPoint, apakah saya akan dibantu atau saya harus share sendiri ya? Kalau mau dibantu bisa Mbak, atau mau sendiri ikut? Boleh Frater kalau untuk bisa dibantu. Oke. Oke. Baik, sebentar. Oke. Ya, makasih. Selamat sore Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelum kita memulai Pungtaya minggu keempat, mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa sharing sedikit apa saja sih dinamika yang sudah Bapak Ibu rekan-rekan rasakan selama 3 minggu menjalani latihan rohani gelap dan terang ini. Kalau berkenan mungkin boleh sharing di chat room. Kalau ada yang berkenan untuk berbagi sedikit dinamika selama 3 minggu ini. Kalau untuk saya pribadi, karena pergumulan saya itu adalah tentang pekerjaan saya, yang sebenarnya bukan profesi impian saya, maka selama 3 minggu ini, dinamika yang saya alami adalah waktu minggu pertama saya masih mengalami desolasi, masih sedikit ada kemarahan dan kekecewaan, tentang beberapa kejadian sepanjang minggu itu. Tapi di minggu kedua, saya mulai mendapat peneguhan dan sedikit penjelasan atas peristiwa-peristiwa yang saya alami di minggu sebelumnya. Dan lewat peneguhan-peneguhan itu, saya mendapatkan sedikit konsolasi. Di minggu ketiga ini, peneguhan itu semakin kuat saya rasakan. Dan saya mendapatkan saya malah jadi memiliki motivasi lebih untuk semakin serius dalam mengerjakan profesi ini yang saya percaya ini adalah profesi yang Tuhan percayakan untuk saya. Kalimat yang keluar dalam permenungan saya dari minggu pertama sampai minggu ketiga, tepatnya pagi hari ini, itu adalah karena hidup ini bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Dan kenapa saya ingin men-sharingkan dulu? Dan saya mau bertanya tentang pengalaman dinamika 3 minggu, sepanjang 3 minggu ini, karena untuk minggu keempat, kita akan diminta untuk melakukan eksamen, mengingat-ingat rahmat yang sudah kita terima di sebelum-sebelumnya, juga merenungkan kembali tentang misteri penciptaan, iman, dan kebebasan menggunakan cara pandang asas dan dasar. Next. Ya. Nah, ini adalah struktur doa untuk di minggu keempat nanti. Untuk hari Senin sampai hari Rabu, untuk hari Senin sampai hari Kamis, kita akan melakukan eksamen khusus.
Namun untuk hari Senin sampai Rabu kita masih menggunakan latihan kontemplasi. Silakan berikutnya, slide berikutnya. Untuk hari Senin dan Rabu masih menggunakan latihan kontemplasi. Lalu hari Kamis kita akan mulai melakukan meditasi asas dan dasar. Next. Nah, meditasi asas dasar ini merupakan meditasi pertama dalam latihan rohani. Dan pada minggu ini kita juga akan mengadakan latihan-latihan dalam visi, yaitu tentang ciptaan, iman, dan kebebasan. Next. Tentang ciptaan itu kita merenungkan mengapa Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita karena kehendak bebas dan cinta kasih-Nya yang tulus. Hal ini termuat di Katekismus Yokat seksi 1 nomor 1 dan 2. Next. Tentang hal tersebut, tentang hal inilah yang kita imani, bahwa Tuhan menciptakan kita karena kehendak bebas dan cinta kasih-Nya yang tulus. Dan ini tertuang dalam doa Aku Percaya. Next. Nah, sikap lepas bebas dibutuhkan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu kehidupan. Next. Nah, pada minggu terakhir LRP, kita akan membuat pertama adalah program untuk kehidupan di hari Jumat, dan yang kedua mempelajari eksamen kesadaran. Dua hal ini nantinya akan menjadi sumber hidup baru sekaligus menjadi rahmat dalam LRP yang akan kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari setelahnya. Next. Nah, notes khusus untuk minggu ini adalah persiapkan lilin besar yang baru untuk latihan hari Minggu. Next. Nah, ini adalah petunjuk latihan untuk hari Senin sampai hari Rabu. Latihan akan dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama, masuk ke dalam rahmat. Silakan membaca teks doanya. Lalu yang kedua, memohon pertolongan Tuhan. Itu juga ada di dalam doa. Yang ketiga adalah membuat jurnal. Sepanjang hari Senin sampai Rabu akan ada 3 pertanyaan yang sebenarnya mirip-mirip. Hanya setiap harinya berbeda. Dan silakan menuliskan jawabannya dalam buku catatan mendengarkan. Untuk menjawabnya, kita diminta untuk melihat kembali pengalaman hidup kita, bahkan kalau bisa sejak dari kita masa kecil. Lalu melihat lagi dan merasakan kembali pengalaman tersebut dalam relasi dengan Allah. Next. Setelah kita merenungkan, kita menanggapi, kita berdialog dengan Yesus. Lalu langkah kelimanya adalah kita memilih untuk masa depan. Nah, di poin kelima, kembali akan ada 3 pertanyaan yang mirip-mirip. Dan untuk menjawabnya, silakan menjawab dengan mengkontemplasikan jawaban nomor 3. Jawaban dari poin nomor 3 yang tadi. Lalu, lihatlah pola-pola yang muncul dan kita buat daftar prioritas. Next. Nah, kalau tadi itu adalah petunjuk doa untuk hari Senin sampai Rabu, maka yang untuk hari Kamis, pada malam harinya, silakan mempersiapkan 4 versi teks asas dan dasar. Dan silakan memilih salah satu yang paling cocok untuk kita renungkan. Teksnya ada banyak, jadi sebisa mungkin dilakukan pada malam sebelumnya. Nah, untuk latihannya kembali dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama, kita meditasikan dulu doa asas dan dasar yang sudah kita pilih. Dan yang kedua, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Yang ketiganya,
kita melihat lagi pengalaman memuji, menghormati, dan mengabdi Allah yang tiga ini, membaca kembali buku pengalaman tersebut, apa saja yang muncul dalam 3 hari kemarin. Jadi poin nomor 3 ini sebenarnya sudah ditulis di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Lalu kita membaca kembali buku pengalaman mendengarkan, mengumpulkan kembali buah-buah yang kuterima selama 3 minggu sebelumnya, dan melihat kembali rahmat yang sudah dianugerahkan kepadaku. Lalu langkah keempatnya adalah menanggapi rahmat tersebut. Yang kelima, kita membuat niat. Membuat 2 pilihan kecil yang berkelanjutan yang membuat hidup kita semakin merdeka dan bermakna. Ya. Nah, untuk hari Senin sampai Kamis itu akan ada 4 eksamen khusus. Tema untuk setiap eksamen itu berbeda-beda. Hal yang diperiksa pun berbeda-beda. Yang pertama untuk hari Senin adalah suatu tindakan niat eksamennya adalah suatu tindakan penuh rasa syukur atas relasi-relasiku. Hal yang harus diperiksa adalah melihat kembali pengalaman pujian dalam relasiku pada hari ini. Untuk hari Selasa, tema eksamen khususnya adalah membangun rasa hormat dalam menjalin relasi. Hal yang harus diperiksa pada malam harinya adalah melihat kembali saat-saat penghormatan dalam hidupku. Untuk hari Rabu, tema eksamen khususnya adalah ingin bertindak dengan semangat pelayanan yang lebih lagi dalam menjalani relasiku. Hal yang harus diperiksa pada malam harinya adalah melihat kembali saat-saat pelayanan dalam relasiku. Lalu yang hari Kamis, tema eksamen khususnya berniat untuk bertindak lebih merdeka dalam atau bebas dalam menjalin relasiku. Hal yang harus diperiksa, melihat kembali saat-saat kemerdekaan bagiku dalam menjalin relasi. Sekian untuk panduan selama minggu keempat. Bila ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin diklarifikasi, ingin didalami, bisa langsung menyampaikannya, atau bisa juga tuliskannya dalam chat box. Oh, oke. Ya. Ini ada satu pertanyaan, Kak Yudit, dari Melita Harjo. Apa bedanya kontemplasi dan meditasi? Kemudian nanti kita masuk pertanyaan yang kedua. Iya, mungkin ada frater atau romo yang suster yang bisa membantu untuk membedanya kontemplasi dan meditasi. Oh iya. Oke, frater Bari mungkin mau membantu. Baik, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Kalau kita ngomong meditasi dan kontemplasi, sebenarnya dua hal berdoa yang ya cara doanya mirip-mirip ya, memejamkan mata, hening sejenak, pasti itu sama. Tetapi kalau kontemplasi, kita membayang-bayangkan satu peristiwa hidup dalam proses doa kita. Misalnya aku mengkontemplasikan pengalaman aku di masa kecil. Jadi aku membayangkan ya itu ya. Ada bayangan, ada sesuatu yang aku lihat, aku rasakan, itu suasana kontemplasi. Sementara kalau kita ngomong soal meditasi, biasanya meditasi itu kita lebih banyak hening, lalu banyak merasakan suasananya seperti itu. Jadi kalau kontemplasi, kita itu seperti membayangkan sebuah peristiwa hidup hadir dan bergerak dalam doa-doa kita begitu. Dan kita bisa merasakan, oh, aku melihat Yesus yang berjalan. Oh, aku merasakan itu suasana kontemplasi. Kalau meditasi biasanya kita hening sejenak, mendalami apa yang kita rasakan dalam diri kita, itu suasananya seperti itu. Semoga bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Kalau kontemplasi kan nonton sinetron loh Bapak Ibu, kontemplasi itu nonton sinetron. Begitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Frater Bari, sangat membantu.
Eh, nanti Bu Melita bisa mengkonfirmasi apakah sudah cukup puas dengan jawabannya. Oh, ini dijawab. Jadi kalau meditasi yang dirasakan suasana saat itu juga ya. Eh, berarti benar ya, Frater ya? Ya, bisa kurang lebih seperti itu ya, Kurang lebih ya. merasakan suasana, merasakan itu. Baik, Oke, baik. immediate Baik. surrounding. Immediate surrounding ya. Oke. Oke, kemudian berikutnya ada dari em, Sisilia Hani. Pertanyaannya, maksudnya kemerdekaan dalam relasi itu bagaimana ya, Kak ya? Boleh dibantu? Eh, kalau untuk saya sendiri, kemerdekaan dalam berelasi itu adalah saya bisa menjadi diri saya sendiri. Saya tidak, saya bukan menjadi orang yang diharapkan oleh orang lain gitu. Sehingga buat saya lebih lepas bebas dalam menjalani hidup saya, dalam menjalani tindakan-tindakan saya gitu loh. Gimana? Apakah? Oh ya, oke. Berarti sudah ini ya, sudah paham ya Kak Cecilia ya. Saya agak susah menjelaskannya, tapi kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Eh, boleh dibantu sama yang lain kalau teman-teman mungkin punya perspektif yang lain. Sambil menunggu pertanyaan yang berikutnya juga, Ya. jika ada. Ya, kurang lebih apa yang seperti dikatakan Mbak Yudit. Kadang-kadang kan dalam hidup kita relasi, kemerdekaan relasi berarti kan kalau kita bergaul atau kita membangun relasi dengan seseorang itu tidak lalu ada sesuatu yang membuat kita lalu merasa terjerat begitu ya. Bukan lalu kita semau gue. Kemerdekaan itu bukan berarti lalu semau gue begitu ya. Tetapi aku aku merasa bebas dalam berelasi dengan siapapun atau juga aku berelasi apa adanya dengan siapapun gitu, suasananya seperti itu. Jadi kemerdekaannya bukan berarti aku semau gue sama Mbak Yudit harus semau gue, bukan begitu ya. Tetapi lalu bagaimana aku merasakan kebebasan ketika berelasi dengan si Tuhan, berelasi dengan temanku, saudaraku begitu. Jadi aku nggak merasa tertekan atau apapun, suasananya seperti itu. Mungkin suasananya seperti itu. Begitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Terbari untuk untuk pendalamannya. Kemudian, oh ini ada juga pernyataan lanjutan. Iya, kadang-kadang kita kan suka bermuka dua atau sungkan demi menyenangkan orang, padahal kita tidak mau ya pada saat itu. Jadi ya tidak, jadi ya tidak, ya tapi dalam kesan yang baik ya. Oke. Kemudian ada juga dari Pak Robin, mungkin menjawab juga ya, tidak ada rasa khawatir atau takut untuk hanya sekedar chat WhatsApp bertanya apa kabar. Wah, menarik ini ya. Ya, Oke, betul. sangat nggak enakan buat ini ya. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Atau mungkin sharing juga boleh. Hmm. Sebenarnya ini Flutter saya tertarik juga dengan apa? Dengan perbedaan antara kontemplasi dan juga refleksi. Itu bedanya apa ya Flutter ya? Kita kan di Ignatian kan sering menggunakan dua istilah itu ya, kontemplasi, refleksi. Boleh dibantu Flutter? Baik, terima kasih banyak Mas Kris. Jadi untuk Bapak Ibu dan semuanya, kalau kita berkontemplasi, berarti kita melakukan aktivitas berdoa begitu ya, tanda kutip ya. Kita berkontemplasi, membayang-bayangkan. Setelah kita berkontemplasi, setelah kita berdoa, lalu kita melakukan apa yang dinamakan sebagai refleksi begitu. Lalu kita mencoba menyusun apa yang kita temukan dalam doa dan kontemplasi itu. Misalnya, ketika aku berkontemplasi, aku bertemu Yesus, aku merasa bahagia. Nah, lalu dalam refleksi aku bertanya, mengapa aku bahagia? Karena aku rindu ternyata akan perjumpaan-perjumpaan seperti itu. Nah, itu suasananya ya. Kadang-kadang bahasa apa ini ya? Kalau dalam bahasa kedokteran aneh-aneh, kalau dalam bahasa doa itu ada kontemplasi dan refleksi. Nah, kalau kontemplasi berarti aktivitas bagaimana aku berdoa, membayang-bayangkan, menghidupkan imajinasi, berefleksi, aku berusaha menemukan makna, nilai atau hal-hal apa
yang mau dikatakan oleh Tuhan dalam hidup saya dan dalam kontemplasi itu. Begitu Mas Kris, suasananya seperti itu. Memang itu satu kesatuan yang harus ada, karena kalau doa tanpa refleksi, aduh ini hanya peristiwa begitu ya. Tapi kalau kita refleksikan, lalu menjadi sebuah yang membadan, menjadi bagian milik buat aku. Begitu. Terima kasih Mas Kris. Baik, sama-sama, Frater Bari. Saya juga jadi ingat siapa yang pernah mengatakan ya, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Kejam sekali ya. Parah sekali. Ada pertanyaan berikutnya, Mas Kris? Oke, baik. Dari Kak Diah Wendy, Kak Yudit bisa tolong dijelaskan penggunaan lilinnya bagaimana ya? Ya, nanti untuk lilin itu kan untuk hari Minggu. Jadi waktu hari Minggu kita menyalakan lilin agak besar, lilin baru yang agak besar, lalu kita mungkin berkontemplasi atau yang memeditasikan sambil memandang cahaya lilin tersebut. Dan untuk pokok doanya itu ada di nanti di panduannya, di apa saja yang harus kontemplasikan, apa yang doakan. Tapi lilin itu untuk dinyalakan dan kita pandang aja, gitu. Kita pandang, ya kita bayangkan di dalam lilin itu mungkin ada apa, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Yudit, semoga bisa menjelaskan. Ya. Kemudian ini dari Mbak Valeria, dia membantu menjawab. Ini mungkin juga dapat menjelaskan beda meditasi dan kontemplasi. Terima kasih Mbak Valeria untuk filenya. Bisa diunduh dan juga dibaca nanti. Oke. Ada lagi teman-teman? Kak Yudit sudah beli lilin ya? Mungkin sudah ada stoknya ya? Sudah ya? Oke. Puji Tuhan, dari tahun kemarin saya dapat hadiah lilin banyak. Waduh, oke. Besar ya lilinnya ya, Kak? Besar-besar. Oke. Siap, siap. Kalau lilin besar tidak ada, lilin ulang tahun boleh, Kak? Sebaiknya lilin doa ya. Oke, siap. Meskipun ada make wish-nya ya. Oke. Oke. Itu saja? Oke, baik. Nampaknya tidak ada. Banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkenan datang. Kemudian juga secara khusus juga untuk Kak Dudit yang sudah menemani kita, memandu kita. Dan juga Frater Bari yang sudah membantu menjelaskan. Untuk Kak Yudi dan juga Frater Bari, boleh dong kita kasih tepuk tangan atau react. Oke. Baik, berikutnya sebelum kita masuk ke dalam doa penutup yang nanti akan dibawakan oleh Saudari Sari dari kelompok Indigo, kita akan masuk ke dalam foto bersama atau foto keroyokan yang akan dibantu oleh teman dari panitia. Siapa nanti yang akan membantu mempotret? Saya. Oh iya. Ya, minta tolong di open videonya ya, yang masih close. Ada 2 halaman. Oke, saya mulai halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, yang terakhir adalah doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudari Sari dari kelompok Indigo. Pada Kak Sari. Oke, baik. Frater, Bapak Ibu, mari kita akhiri unta kita sore ini dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, puji syukur.
Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam Punta malam ini. Terima kasih juga buat para petugas yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu untuk kami semua dalam proses LRP Gelap Terang di minggu keempat ini, yang merupakan minggu yang terakhir. Kiranya kami semua menemukan dambaan yang kami tuliskan di awal RLP ini. Kuasai dan sertai kami selalu Tuhan, karena hanya Engkaulah andalan dan harapan dalam perjalanan hidup kami, dalam suka duka kami, dalam gelap terang kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih. Baik, terima kasih Kak Sari. Terima Kasih. kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat Makasih. melanjutkan minggu yang keempat. Dan buat teman-teman yang akan melanjutkan percakapan rohani, dipersilahkan. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.